Hari ini saya mau bicara tentang mengapa orang benar bisa punya musuh. Orang benar bisa punya musuh nggak? Orang benar. Bukan orang Kristen, orang benar. Bisa punya musuh nggak? Kadang-kala kita bisa punya musuh kalau kita keras kepala. Kita bisa punya musuh kalau mulut kita kasar. Kita bisa punya musuh kalau kita nggak mau ngalah. Kita bisa punya musuh kalau kita egois mau menang sendiri. Kita bisa punya musuh kalau kita kepala batu. Betul? Tapi pertanyaan saya, kalau kita orang benar, lakukan yang benar, lakukan yang sesuai firman Tuhan, kita bisa punya musuh nggak? Kita bisa punya musuh. Amin. Kita bisa punya musuh, tapi kita jangan cari musuh. Artinya orang boleh memusuhi kita, tapi kita jangan memusuhi siapapun. Orang boleh rancangan yang jahat buat kita, tapi kita tidak boleh rancangan yang jahat buat siapapun. Orang boleh melakukan kejahatan terhadap kita, tapi jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Amin. Ada banyak orang kecewanya di sini. Ada banyak orang bilang, lu saya kan sudah buat yang terbaik. Ada banyak orang yang bilang, pendeta saya udah berdoa. Ada orang-orang yang melayani lalu kecewa. Dan bilang, pendeta saya kan melayani, coba berbuat yang terbaik. Saya tinggalkan segala-galanya, saya korban segala-galanya. Saya buat yang terbaik buat Tuhan. Saya nggak sangka tiba-tiba orang ngomong di belakang saya. Enggak pendeta, kalau ngikutin masa lalu saya mau tempeleng sampai giginya copot semua orang itu. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara. Jadi Kristen bukan berarti kita nggak bisa diomongin orang. Jadi Kristen bukan berarti kita nggak bisa digosipin orang. Jadi Kristen bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Orang bisa memusuhi kita tanpa sebab. Lalu pertanyaan kita, kenapa orang benar bisa dimusuhi? Nah ini yang kita mau lihat dan pelajari. Saya bersyukur Alkitab adalah buku yang indah. Ayat 2 dari Mazmur pasal 6. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu. Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Daud dalam posisi yang sangat berat. Sampai dia bilang tulang-tulangku gemetar, jiwaku terkejut. Sampai dia bilang sama Tuhan, Tuhan jangan hajar aku dalam kepanasan amarahmu. Ayat 5. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Waduh. Nangis terus. Untung cuma ranjang yang banjir. Untung dia nggak bilang dengan air mataku aku membanjiri Kelapa Gading, Bekasi dan sekitarnya, Ciliwung kali. Tapi yang kita mau lihat betapa masalah ini sungguh menjadi masalah yang serius buat Daud. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena lawanku. Bahkan kemarahan musuh mengganggu kesehatannya. Ayat 9. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Ayat 11. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Haleluya. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Saya perhatikan orang bisa punya musuh karena dua hal. Yang pertama karena dia buat salah. Dan yang kedua meskipun dia tidak buat salah. Kalau kita bisa punya musuh karena kita memang salah. Bukan itu yang saya mau bicarakan hari ini. Karena kalau kita memang punya musuh karena kita salah. Nggak ada jalan lain kecuali kita bertobat. Betul? Saudara dimusuhi orang karena saudara keras kepala. Saudara harus berubah dari keras kepala saudara. Kalau saudara nggak disukai orang karena kata-kata saudara kasar, saudara harus berubah dari kata-kata kasar itu. Kalau saudara nggak disukai orang karena saudara sombong, saudara harus bertobat dari kesombongan saudara. Kalau kita memang punya musuh karena kesalahan kita, intinya kita harus berubah. Nggak ada jalan lain untuk itu. Amin. Tapi persoalannya, saya buat benar. Saya lakukan yang benar. Saya buat yang terbaik. Saya berdoa, saya layani Tuhan. Saya buat sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi masih orang menyakiti saya. Masih orang gosipin saya. Masih orang memusuhi saya. Ini jauh lebih menyakitkan daripada apapun.
Amin. Kalau kita nggak disukain orang karena kita kasar, kita juga ngerti kok. Ya saya memang kasar sih. Tapi kalau orang memusuhi kita dan kita bilang, Tuhan saya udah buat baik. Jawaban saya sederhana. Biasanya nggak terlalu mudah untuk kita mengatasi. Tapi kita mau cari apa sebetulnya. Kenapa orang benar kok bisa dimusuhi? Saya lihat ada beberapa hal. Yang pertama saya catat di sini. Mengapa orang benar bisa dimusuhi? Yang pertama, karena kita tidak mengerjakan perintah Allah dengan hikmat. Saya ulangi sekali lagi, kita tidak mengerjakan perintah-perintah Allah dengan hikmat. Kalau saudara ingin suami saudara bertobat, itu benar nggak? Kalau saudara ingin suami saudara bertobat, itu benar nggak? Hah? Kalau saudara ingin suami saudara bertobat, itu benar nggak? Sangat benar. Pendeta saya ingin tuh pendeta lihat suami saya bertobat. Makanya dia bangun pagi, saya udah ngomong sama dia, lu bertobat lu. Masuk gereja lu, masuk gereja. Kalau nggak dikutuk Tuhan lu, baru rasa lu. Dia lagi minum kopi, saya ngomong sama dia. Bertobat lu. Kalau nggak kopi bisa ada uletnya lu, bertobat. Sehari bisa 8-9 kali pendeta karena saya sayang sama dia. Saya ngomong bertobat. Suami saya malah bentak saya, diam lu. Salib baru saya tipu. Sudah benar lakukan perintah Allah, tapi tidak berhikmat. Ini persoalannya. Ada banyak kali kita nggak disukai, bukan karena kita salah, betul. Soal berargumentasi sama saya dan bilang, lu tapi kan itu yang Tuhan kehendaki, betul. Tapi kadang-kala kita tidak berhikmat. Pendeta saya itu nggak senang pendeta, sebab keluarga saya kadang-kala masih banyak yang jalanin adat-adat yang saya tahu nggak berkenan sama Tuhan. Oh saya sih tegas, saya ngomong, ini adat-adat semua dari setan. Kalau mau dikerjain dikutuk semua, kamu tahu nggak? Saya dikucilkan dalam keluarga. Itu bukan karena Tuhan saya dikucilkan, karena tidak berhikmatnya. Mungkin salah menatap saya dan bilang, jadi kita mesti munafik? Bukan. Berhikmat bukan berarti munafik. Berhikmat berarti melakukan yang baik dalam tuntunan Allah dengan mengambil jalan yang terbaik. Amin. Kadang-kala kita melakukan yang baik dengan jalan yang salah. Tetapi berhikmat artinya menerima tuntunan Allah sehingga kita mampu mengerjakan yang baik dengan jalan yang terbaik. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Amin. Ya. Kadang-kala bukan langkah kita yang keliru. Tapi jalan kita tidak berhikmat. Saya ambil contoh sederhana. Yusuf orang baik, kita semua setuju, amin. Yusuf lakukan yang benar, kita semua tahu. Dan karena kebaikannya, akhirnya ayahnya memberikan dia jubah yang maha indah. Salah nggak dia pakai jubah yang maha indah? Salah nggak Yusuf sebagai orang benar memakai jubah yang maha indah? Tidak salah. Kalau saudara punya rumah yang mewah, dosa nggak orang Kristen tinggal di rumah mewah? Kalau itu berkat Tuhan buat hidup saudara, silahkan, asal jangan hasil korupsi. Ya. Asal selama sudah tinggal di rumah mewah, sudah tetap peduli dengan orang yang kekurangan. Nggak salah. Orang Kristen boleh nggak punya mobil bagus? Orang Kristen boleh beliin cincin berlian nggak ke istrinya? Orang Kristen boleh pakai sepatu yang mahal nggak? Kalau itu bukan karena memaksakan kehendak, kalau itu memang karena berkat Tuhan, kalau itu bukan karena iri, tetangga saya punya begitu. Tapi beliin dong, kita kan malu dong. Masa batal lagi. Itu dong Versace. Suaminya apa? Versace. Beli dong sana tujung saji. Mirip-mirip belakangnya. Asal bukan karena memaksakan kehendak, asal bukan karena sombong, asal bukan karena supaya orang hargai siapa saya. Versace. Asal itu berkat Tuhan atas hidup saudara dan saudara peduli sama orang lain, tetap saudara peduli. Jangan sepatu Versace. Persembahan cepek, malu-maluin aja. Ya. Saya kalau ngomong mah jelas-jelas aja lah dalam hidup lah, ya. Sekarang seperti keluarga sendiri buat saya lah. Iya kan? Dan soalnya saya mau jelaskan kan saudara sederhana aja, ya kan? Kalau itu berkat Tuhan buat hidup kita, why not? Ya kan? Tetapi itu bukan ukuran. Jangan saya mesti kelihatan supaya saya diberkati, saya harus miliki. No. Jangan paksakan kehendak, kita bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan. Nah, Yusuf pakai jubah yang maha indah. Salah nggak? Enggak. Emang itu berkat kok yang diberikan buat dia.
Tapi jadi persoalan kenapa? Dia panggil kakak-kakaknya. Dia bilang, "Hei, aku dapat papa baju baru." Salah nggak dia ngomong sama kakaknya? Sombong nggak? Hah? Ada orang yang bilang, Yesus salah pendeta, sebab dia sombong. Saya nggak lihat ada kesombongan, karena sombong tuh bukan tindakan, sombong tuh hati. Orang kalau dasarnya sombong, beri persembahan aja dalam kesombongan. Oh, dia ngasih Pak Harto ya? Gue juga bisa ngasih Bung Karno. Ya. Orang kalau dasarnya sombong, kerendahan hatinya pun dia sombongkan. Nah, bingung deh saudara. Ini pendeta ngomong apa lagi sekarang? Orang kalau dasarnya sombong, kerendahan hatinya aja dia sombongkan. Saudara saya ini orangnya paling rendah hati. Gak ada orang serendah hati saya. Dia sedang menyombongkan kerendahan hatinya. Ya kan? Jadi, yang saya mau ulangi sebenarnya sederhana. Bahwa Yusuf, dia ngomong itu tulus. Gak ada maksud sombong, gak ada. Karena saya selalu bilang kesombongan bukan perbuatan tetapi motivasi hati. Orang kalau dasarnya sombong, hidupnya sombong. Tapi orang kalau dasarnya hatinya bersih, apapun yang dia buat, orang bisa bilang dia sombong, tapi sebetulnya bukan itu maksudnya. Maksudnya Yusuf itu tulus. Saya dapat baju, saya ngomong. Tetapi itu persoalan. Karena sebetulnya dia tidak berhikmat. Ya otomatis kakak-kakaknya marah dong. Dia yang paling kecil cuma dapat itu dan yang lain enggak. Ya otomatis kakak-kakaknya tersinggung. Ya. Persoalannya hanya soal hikmat. Makanya saya perhatikan. Yesus berkali-kali selesai mengerjakan mujizat. Dia bilang begini. Jangan beritahu siapapun. Betul? Saya pernah baca gitu ya kan. Dan kadang-kadang kita bingung sendiri loh. Masa Yesus mengerjakan mujizat kok dia bilang jangan beritahu siapapun? Maksudnya apa? Kita ambil contoh beberapa ya. Coba lihat Markus pasal 8. Markus pasal 8. Saya mau sudah ngerti soal ini dulu. Supaya saudara punya keyakinan yang kuat ketika orang memusuhi saudara atau apapun. Hati saudara tetap teguh sama Tuhan. Ini bicara tentang Yesus tanya sama Petrus, "Who am I?" Lalu Petrus bilang, "You are the Messiah." Ayat 30. Markus pasal 8. Lalu dikatakan apa? Yesus melarang dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Coba lihat Lukas pasal 4. Ayat 41. Ini Yesus telah menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Kalau saudara ke Israel, ke Kapernaum, saudara akan lihat rumahnya ibu mertua Petrus persis di seberang sinagog, di seberang rumah ibadat. Jadi Yesus kalau habis dari rumah ibadat, jalan ke situ dekat sekali. Jadi Petrus tuh punya mertua, karena dia punya mertua dia pasti punya istri. Betul. Walaupun istrinya Petrus nggak pernah disinggung, tapi dia pasti punya istri karena dia punya mertua. Kalau sudah tanya sama saya namanya siapa, Tante Peti. Orang bilang Pet, Tante Peti. Lukas 4 ayat 41. Jangan dicatat. Saya takut ada yang catat. Istri Petrus, Tante Peti. Ya itu joke. Jangan masukin hati saudara. Ayat 41. Dari banyak orang keluar juga apa? Setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu kata Alkitab apa? Ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Yesus kan betul Mesias. Kenapa dia nggak mau ngomong bahwa dia Mesias? Kalaupun dia nggak mau ngomong bahwa dia Mesias, kenapa dia larang murid-murid untuk ngomong bahwa dia adalah Mesias? Karena Yesus tahu persis waktu dia dideklarasikan sebagai Mesias, maka saat kematiannya sudah dekat. Dan ini dia tahu persis bahwa belum saatnya dia untuk mati. Ini saatnya buat dia tetap untuk mengerjakan mujizat sehingga banyak orang percaya. Tetapi baru ketika dia masuk Yerusalem dengan keledai, orang berteriak, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Baru dia akui bahwa dia adalah Mesias. Sampai di sini pelajaran apa yang bisa kita terima? Yesus berjalan dengan hikmat. Amin. Jadi kadangkala kenapa kita hidup benar tapi kita dimusuhi? Yang pertama, karena kita melakukan perintah Allah tapi tidak dengan hikmat.
Apa itu hikmat? Saya sudah jelaskan buat saudara. Hikmat adalah tuntunan Allah untuk kita mengerjakan yang baik dengan jalan yang terbaik. Amin. Yang kedua, kenapa orang benar bisa dimusuhi? Coba saudara lihat 1 Timotius 1. 1 Timotius 1 ayat 19 dan ayat 20. Ini Paulus lagi encourage Timotius karena Timotius sedang menghadapi banyak tantangan. Sementara dia sedang memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu apa? Kandaslah iman mereka. Di antaranya adalah apa? Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Kok kenapa Paulus keras begitu? Oh, serahkan pada iblis. Supaya jerah mereka menghujat. Berarti hal yang kedua, mengapa orang benar bisa punya musuh? Karena setan menciptakan suasana itu untuk membuat hati kita kecewa. Setan memang menciptakan suasana itu. Dua orang yang namanya Hymenaeus dan Alexander ini memang dikendalikan, dipakai, dan mau dipakai oleh setan untuk menghujat, untuk memusuhi pelayanan dari Timotius. Itu sebabnya Paulus bilang kalau memang mereka mau dipakai oleh setan, aku serahkan mereka. Biar mereka menyadari bahwa semakin mereka jauh dari pelayanan, semakin mereka mengalami penderitaan dan tekanan yang berat. Tapi pelajaran yang kita ambil di sini adalah kenapa orang benar bisa punya musuh? Karena setan memang menciptakan suasana itu dengan tujuan supaya kita kecewa. Tahukah saudara? Setan cemburu berat lihat sudah dekat sama Tuhan. Setan gregetan lihat sudah dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena tadinya kita teman baik dia. Ya kan? Kalau kita mau jujur, sebagian besar kita tadinya rekan teman sohibnya dia. Ya. Tapi semenjak kita tinggalkan dia, hidup kita lebih bahagia. Amin. Semenjak kita tinggalkan dia, hidup kita lebih banyak berkat. Semenjak kita tinggalkan dia, kita lihat banyak mujizat dalam hidup kita. Setan gregetan. Setan kangen sama kita, pengen tarik kita kembali. Dia kasih tantangan, kita makin setia. Dia kasih persoalan demi persoalan. Wih, kita makin banyak lihat kemenangan dari Tuhan. Dia kasih tawaran-tawaran dunia, kita nggak goyah. Kita bilang sekali saya iring Yesus, saya tetap akan iring Yesus. Tidak akan goncang sampai selama-lamanya dalam hidup saya. Karena Yesus terlalu berarti buat hidup saya. Haleluya. Saya tambah gregetan. Ketika dia kasih tekanan, tantangan, kita nggak bisa goncang. Ketika dia kasih tawaran-tawaran dunia, kita nggak bisa tertarik lagi. Dia mau bikin kita murtad, dia udah nggak ada jalan lagi. Apa yang dia buat? Dia pakai orang-orang tertentu untuk memusuhi kita, supaya kita kecewa. Tapi sebagai hamba Allah kembali saya mau tekankan, orang boleh memusuhi saudara, tapi saudara jangan memusuhi siapapun. Amin. Lihat Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 bilang apa? Saudara lihat sendiri. Kalau saudara mulai melayani Tuhan, saudara mulai lihat banyak berkat, saudara mulai lihat banyak mujizat dalam hidup saudara. Orang mulai coba menghujat saudara. Orang coba mulai menekan. Karena ini yang setan mau. Tapi saya mau beritahu buat saudara. Saudara mulai marah, saudara mulai ikut memusuhi, saudara mulai ikut membalas yang jahat, saudara mulai terpengaruh. Setan tepuk tangan dan bilang, haha, saya berhasil. Tapi kita nggak mau bikin setan senang. Karena kita berkat. Orang mulai rancangan yang jahat. Saya tahu Allah mereka rekakannya untuk kebaikan. Ayat 27 dari Lukas pasal 6. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kepada kamu yang mengasihi aku, kepada kamu yang taat pada perintahku, kepada kamu yang setia kepadaku, aku berkata, kasihilah musuhmu. Wah, ini perintah yang berat. Karena di zaman itu berlaku hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Betul? Martin Luther King pernah bilang begini, kalau hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi tetap dikerjakan, maka dunia ini akan kehilangan orang-orang yang punya mata, dan dunia ini akan kehilangan orang-orang yang punya gigi. Jadi bisa dibayangkan, silakan ketemu orang gak ada giginya semua. Tinggal ngomong gimana. Yalah hukum gigi mata ganti mata. Sampai sekarang akhirnya gigi saya habis. Tapi Yesus kasih ajaran yang baru. Kasihilah musuhmu, kata Yesus. Bukan cuma kasihi, karena kasih urusan hati. Tapi selanjutnya Yesus tuntut perbuatan dari kita. Berbuatlah baik kepada orang yang apa?
Jadi udah habis suruh kasih, suruh berbuat baik. Ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Gak gampang. Orang udah ngutuk-ngutuk kita. Ya mampus lu, ntar lihat aja lo. Selalu gak bakal maju tuh. Kita doa, Tuhan berkati dia. Secepatnya lakukan pembalasan Tuhan. Kalau suami baik enak kita doa minta berkat. Tuhan, ketika aku ulang tahun, dia begitu perhatian. Cincin berlian dia berikan. Kasih yang tulus dia berikan. Aku bangga punya suami seperti dia. Berkati dia Tuhan. Beri panjang umur. Aku gak mau cepat-cepat jadi janda. Tapi kalau suami kasar, suka nempeleng, judi, gak kerja lagi, kalau maki-maki, bisa gak saudara doa, Tuhan berkati dia, kasih panjang umur? Enggak. Tuhan, dia tuh saya mati duluan Tuhan, udah gak tahan. Kalau Tuhan pilih dia, cepat, umur saya masih 36. Karena firman Tuhan berkata, janda muda boleh kawin lagi. Genit. Ya. Alkitab bilang, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik. Lalu apa? Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dan apa? Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Apa sih yang Yesus sedang memaksudkan di sini? Yesus sedang bilang, saya akan menciptakan suasana untuk membuat hatimu kecewa. Tapi jangan balas. Karena kalau orang memusuhi kamu dan kamu memberkati, justru di situ kemuliaan Tuhan akan terpancar dari dalam hidupmu. Kenapa orang benar bisa punya musuh? Yang pertama, karena kita tidak mengerjakan perintah Allah dengan hikmat. Yang kedua, karena setan menciptakan suasana itu untuk membuat hati kita apa? Kecewa. Yang ketiga, coba lihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 14. Dan dikatakan apa? Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Saya bisa bayangin jumlah mereka bertambah. Ayat 15 bukan cuma jumlah yang bertambah. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan yang mengenai salah seorang dari mereka. Bukan hanya jumlah, tapi mujizat-mujizat mulai terjadi. Bahkan tanpa disadari, orang mulai fanatik terhadap pelayanan ini. Karena balai-balai tilam ditaruh di pinggir jalan, Petrus lewat menyembuhkan. Mujizat, orang-orang kelihatan mulai fanatik ayat 16. Dan juga orang-orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem. Orang-orang luar kota mulai datang. Ini jadi bahan percakapan yang luar biasa. Datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Kalimat selanjutnya bilang apa? Dan mereka semua apa? Sembuhkan. Luar biasa. Reputasi pelayanan mereka dahsyat. Ayat 17. Akhirnya menanggapi keadaan yang terjadi, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak dengan sukacita karena segala perbuatan Allah yang dinyatakan di tengah-tengah mereka sekalian. Mereka mendukung dengan luar biasa sambil mendoakan dan memberi masukan-masukan yang berarti bagi pelayananmu. Gilbert beli Alkitab di Yerusalem tuh orang. Kok tadi sama, maksud 17-nya beda? Loh, tapi kan seharusnya begitu. Betul nggak? Harusnya kan yang seperti saya ngomong itu tadi kan? Betul? Murid-murid melakukan mujizat, murid-murid membuat banyak orang bertobat, murid-murid membuat banyak orang mengalami kesembuhan. Mestinya imam-imam besar, ahli-ahli Taurat bersuka cita karena mereka semua memuliakan Allah. Lu murid-murid kan gak ngajarin zina, murid-murid kan gak ngajarin untuk lakukan yang jahat, murid-murid kan lakukan yang benar, mengerjakan mujizat. Harusnya imam-imam besar bersorak bersuka cita karena lawatan Allah yang terjadi. Tapi dengar baik, ayat yang saya baca tadi sangat keliru. Karena ayat 17 bilang apa? Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, itu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak. Sebab mereka dikatakan apa? Sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu. Orang yang kerjakan mujizat. Orang yang dipakai Tuhan untuk menambah-nambahkan jumlah jemaat. Tiba-tiba apa? Ditangkap. Lalu imam-imam besar ini mengerjakan apa? Memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Yang ketiga, saya catat di sini. Kenapa sih orang benar bisa punya musuh?
Karena orang benar akan mengalami banyak berkat dan pengalaman-pengalaman ajaib yang mendatangkan iri hati pada banyak orang. Karena orang benar akan melihat, akan mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib, berkat-berkat yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang dahsyat, sehingga bisa mendatangkan apa? Iri hati. Saya ingat seorang bapak satu kali datang kepada saya dan bilang, pendeta, saya ini pelayanan, pendeta. Saya mau buat yang baik, tapi saya punya banyak musuh. Pendeta bisa nggak tolong doain buat saya, supaya saya nggak punya musuh, supaya nggak ada orang yang musuhi saya. Saya bilang sama bapak itu, Pak, bapak betul minta didoain itu. Dia bilang, betul pendeta. Saya capek. Banyak orang memusuhi saya padahal saya buat yang baik. Saya bilang, Pak, betul Pak minta didoain itu. Dia kaget kali saya nanya udah 2 kali. Terus dia bilang, loh emang kenapa? Pendeta. Saya bilang sama dia, Pak, kalau Bapak minta doa itu, artinya doa saya harus berbunyi begini. Tuhan, hentikan segala berkat Tuhan dalam hidupnya. Amin. Karena kalau hidup saudara susah, nggak ada yang iri sama saudara. Saya ambil contoh, umur saudara 39. Saudara belum menikah sampai umur 39. Ada yang iri nggak sama saudara? Ih dia enaknya udah 39 belum nikah. Ih enak. Enggak. Orang rata-rata kesian. Kenapa sih dia kok 39 masih sendiri? Itu dia udah pernah 3 kali mau menikah, tapi dikhianati terus. Oh, patah hati kali dia. Iya. Kesian deh, dia sih cinta Tuhan sebetulnya, tapi mungkin hatinya masih luka. Oh, ada sih yang suka sama dia, tapi dia bilang hatiku telah tertutup. Orang gak ada yang iri, orang kasih kasihan. Tapi kalau kita menderita, banyak orang tolong, kasihan, minimal deh gini. Tapi kalau sudah diberkati, iya kan? Banyak orang mulai iri sama saudara. Lihat rumah tangga sudah bahagia. Lihat anak-anak sudah berhasil. Lihat karir sudah maju. Ya kan? Lihat bisnis sudah mulai maju. Banyak orang mulai iri. Lihat pelayanan sudah mulai diberkati. Lihat Allah bekerja luar biasa dalam hidup saudara. Orang mulai ngomongnya enggak. Makanya kalau sudah dengar ada orang ngomong enggak. Bilang sama dia. Iri ya. Iri ya. Kalau orang mulai iri sama saudara, karena berkat Tuhan, jangan marah. Tapi mulai bersyukur, terima kasih Tuhan. Allah buat sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Ajar hati saya tetap bersyukur. Sehingga lewat apa yang ada pada saya, orang dapat melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau karena orang marah, lalu sudah marah, hidup saudara gak akan pernah jadi saksi. Biarin orang marah. Biarin orang memusuhi saudara. Saya bilang sama Tuhan, jaga hidup saya Tuhan. Supaya hidup saya tetap mengarah pada Tuhan. Dan tetap menyenangkan Tuhan dalam segala perkara. Yang keempat. Yang terakhir. Mengapa orang benar bisa dimusuhi? Coba lihat 1 Korintus 1. Ayat 18. Ayat 18. Sebab. Pemberitaan tentang salib. Memang adalah apa? Kebodohan bagi mereka akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan. Pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Berarti yang keempat, mengapa orang benar bisa punya musuh? Karena orang dunia tidak dapat memahami tuntunan Allah terhadap orang percaya. Orang dunia nggak bisa paham. Itu sebabnya dia akan memusuhi saudara. Karena dia nggak bisa mengerti keputusan saudara, langkah saudara. Makanya seringkali orang benar disebut sombong, disebut sok rohani. Orang benar seringkali dianggap sebagai keras kepala, nggak mau bergaul. Orang benar dianggap sebagai fanatik. Ya, setelah nggak merokok. Lalu teman sudah ajak, nggak apa-apa kita ngerokok. Pendeta gue juga ngerokok, bininya dia akan ngerokok. Lalu sudah bilang, enggak, saya nggak merokok. Saya percaya tubuh saya baik Allah itu untuk kesehatan saya, dan saya nggak pikir bahwa anak Tuhan harus merokok lah. Saya nggak. Lu fanatik lu. Ya. Lalu bilang, yuk. Kita sekali-sekali nongkrong-nongkrong di night club gitu. Nggak ngapa-ngapain, cuma duduk-duduk aja. Enggak ada, saya anak Tuhan nggak gitu-gituan. Kristen lo aneh. Ya. Orang nggak bisa ngerti keputusan saudara. Ya.
Orang rumah mulai bilang, heran gue gak habis pikir. Laki kayak gitu lu masih tongkrongin aja. Lu dipelet kali. Lalu kita bilang, enggak. Alkitab bilang, apa yang telah dipersatukan Tuhan gak bisa diceraikan manusia. Saya tidak akan bercerai apapun yang terjadi. Saya minta kuasa Tuhan memulihkan keluarga kita. Ngomong lu bagus. Buka mata dong. Kalau tua cerai, siapa yang mau kawin sama lu? Mumpung sekarang lu masih muda, masih bisa kawin lagi, tahu? Orang memusuhi kita karena nggak bisa ngerti bahwa tuntunan Allah nggak bisa dimengerti. Tuntunan Allah berbeda dengan cara dunia, sehingga kita bilang apa? Pemberitaan tentang salib adalah apa? Kebodohan. Kita ngadepin masalah, kita bilang ya kita sabarlah. Lu kalau sabar-sabar terus lu diinjek-injek orang. Ya kan? Ada banyak orang yang disingkirkan. Ada banyak orang yang akhirnya dimusuhi hanya karena apa? Hanya karena kebenaran dalam hidupnya. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Biarkan orang memusuhi saudara. Selama Yesus berada di pihak saudara itu cukup. Karena kita bilang jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita.